Salah satu contoh perbuatan yang selalu mereka anggap bid'ah adalah membaca suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, apa alasan mereka mengatakan demikian? Ternyata alasannya ada dua. Yang pertama, karena mereka anggap perbuatan itu tidak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, karena mereka anggap perbuatan itu atau membaca suratul Fatihah itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya masalah bacaan suratul Fatihah yang diperuntukkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ini termasuk masalah yang cukup besar apabila dijelaskan kepada mereka. Tapi meskipun demikian, tanpa mereka sadari, tuduhan mereka seperti ini bukanlah hal yang sulit untuk dijawab. Malahan tuduhan seperti ini hanya akan mempermalukan mereka. Semakin orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiam diri, semakin berani dan semakin percaya diri mereka menyebarkan pahamnya, seakan-akan golongan mereka lah yang paling benar dan paling suci dari seluruh golongan yang ada. Sebenarnya mereka adalah golongan yang tertipu, yang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka dikatakan golongan yang tertipu? Karena cara mereka berpikir untuk menemukan kebenaran itu tidak dimulai atau tidak diawali dari hal yang kecil. Sehingga mereka tersesat ketika memikirkan masalah yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan masalah yang lebih besar? Seperti bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti masalah tahlilan, seperti masalah haul, seperti masalah bersanji, dan lain-lain. Sedangkan masalah kecil seperti beduk dan mikrofon saja mereka tidak bisa pahami dengan baik mana bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai. Sampai, sebagaimana sodakoh tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Lalu memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sodakoh itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilai bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma gfir lahu. Seperti sholat jenazah. Kita lihat nih, bagaimana ritual sholat jenazah. Takbir pertama, kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita tidak kirimkan kepada yang meninggal dunia. Itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, kita sholawat buat Nabi SAW. Dan itu pun kita tidak kirimkan buat yang meninggal dunia. Kita membacanya untuk kita. Takbir yang ketiga, di sini berisikan doa. Setelah Al-Fatihah, setelah sholawat, kita mendoakan yang meninggal dunia. Bukan mengirimkan Al-Fatihah dan sholawatnya. Kita katakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi seperti itu. Setelah itu takbir yang keempat, beliau mendoakan lagi. Maka kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quranul Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran itu. Setelah antum mengaji, kemudian antum beri Allah, aku sudah baca Quran, ya Allah, mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Nah.